خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramun, para guru, asatiz wal ustazat, bapak-bapak, saudara sekalian yang sudah disunat ataupun yang belum disunat, semoga semuanya yang hadir menjadi wasilah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus Sahibul Bait Bapak Abdurrahman dan keluarga besarnya, yang dengan wasilah beliau kita dapat silaturahmi hadir di tempat yang Allah berkahi ini, yang sama-sama kita muliakan. Hadir para orang tua kita, guru-guru kita, ada Bapak Haji Muhammad Yasin, Ustadz Muhammad Zain, Ustadz Agung Mustofi, Ustadz Abdul Ghafur, Kakanda Ustadz Nasrullah, Anda Kamaluddin, dan lain-lainnya yang hadir di sini. Semoga kehadiran kita ini menjadi wasilah Allah tambah kasih sayangnya kepada kita semua, dan dengan zikir tahlil bacaan sirah Rasulullah SAW di tempat ini menjadi bertambah-tambah berkah. Tempat ini kita yang hadir, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin pada para guru, saya diamanatkan untuk menyambung lidah walau kalimatain sebagai tasyakur Sahibul Bait melaksanakan agenda yang besar kali ini, agenda akikah dan khitan, yang merupakan ini syiar agama kita, ya, dan boleh jadi orang lain juga banyak yang ingin seperti ini. Masyiral hadirin rahimahullah, akikah ini temanya ada dua, ada akikah, ada hitan. Saya bingung ya, tapi insya Allah kita sama terpaham. Sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ujungnya nanti bagaimana kita sebagai orang tua dapat mengenalkan ajaran agama kita ke anak-anak kita, dan terus mewariskan nilai-nilai kebaikan sampai anak-anak kita bertemu kita nanti di surga insya Allah. Sekilas secara teori konsep akikah dan hitan itu mirip-mirip. Akikah itu mengalirkan darah, hitan itu juga memotong juga, mengalirkan darah juga. Yaitu secara prakteknya seperti itu. Secara hukumnya akikah itu adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, kullu gulamin yartahin, ya, atau murtahin, atau rahina. Ada beberapa teks hadis seperti itu. Setiap anak yang baru lahir itu tergadai, ya, tergadai. Maksudnya apa? Belum dimiliki secara penuh, masih kita titipin tuh di kantor pegadaian, ya, kalau kita punya barang. Jadi belum memiliki hak penuh atas anak yang lahir bagi kedua orang tuanya. Dia tertahan, dia tergadai, dia dapat ditebus di aqiqatihi, dengan aqiqah, yang disembelihkan hewan pada hari ke-7, kemudian dicukur rambutnya, lalu diberi nama tuh anak yang baru lahir. Itu konsep hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi akikah ini adalah siar-siar agama Allah yang patut kita agungkan,
yang perlu kita terus siarkan, ya. Karena ini bagian dari siar agama Allah yang akan menumbuhkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, siar-siar agama Allah, itu adalah bukti dari ketakwaan di dalam hatinya. Sementara takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju Allah. Zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Untuk mensyiarkan siar-siar agama Allah ini termasuk orang-orang yang ulul albab, orang cerdas. Berarti dia punya ilmu pengetahuan. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, setelah diakikah ini bagian dari kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua setelah anaknya lahir, dulu mungkin kangen pengen punya anak. Punya anak itu, anak lahir itu bukan semata-mata ikhtiar mak bapaknya, bukan, tapi atas kehendak Allah. Ada orang yang diperiksa oleh dokter, ibunya subur, bapaknya subur, tapi tidak punya anak. Ya, bukan semata-mata ikhtiar manusia, tapi ini adalah kehendak Allah. Ada orang yang nggak punya anak, nggak mau punya anak. Dia udah pakai lapis-lapisan kontrasepsi, tapi mungkin 10 lapis macam. Kalau anak itu lahir juga, karena sudah kehendak Allah. Nah, keinginan kita untuk memilih anak ini ada tanggung jawab yang Allah titipkan sebagai amanah kepada kita, orang tuanya. Apa itu? Nah, itu akikah, nanti ngabung ya. Kemudian khitan. Khitan itu memotong juga. Apa yang dipotong? Nah, dipotong adalah bagian yang menutupi khususnya laki-laki. Ya. Kalau perempuan ada nggak hitan? Bapak-bapak ada nggak hitan? Ibu, hitan nggak bu? Kalau perempuan, wanita yang baru lahir itu namanya dikelupas ujung di depan, kalau bahasa ilmiahnya klitorisnya ya. Dan sekarang itu untuk perempuan wanita tuh banyak yang udah nggak ngamalin itu. Ya, banyak yang ngamalin itu karena alasan itu merusak kewanitaan perempuan. Padahal ajaran agama kita ada contohnya dari Rasulullah SAW. Untuk wanita itu dihitan, namanya bukan dihitan, dia namanya khalidah, ya. Dan itu banyak dampaknya. Beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah ada berkembang wacana penolakan terhadap hitan wanita. Dan sekarang dapat kita rasakan, orang-orang yang mengikuti pendapat itu dampaknya sekarang sudah berasa. Maka muncullah di dekat kita ini, Kota Bekasi, kemarin belum lama, orang-orang lagi bete. Tahu bapak lagi bete? Ya, lagi bete. Itu sudah mulai muncul di kita di Kota Bekasi. Makanya sekarang ini sangat berbeda pembinaan pendampingan kita dengan anak-anak kita. Kalau zaman dulu saya kecil, mungkin kita masih kecil, orang tua kita itu sangat open, sangat peduli, sangat menjaga. Kalau anak perempuan keluyuran, belum pulang maghrib udah kelimpungan sama bapaknya nyariin. Jadi ya, anak gadis pada kemana belum pulang. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang lebih parah. Bukan anak gadis yang sekarang dikhawatirkan, anak laki-laki. Karena ini proses yang panjang yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang fobia dengan syariat-syariat Islam. Masya Allah. Makin kemari tantangan zaman luar biasa. Maka dulu ya, zaman dulu itu ada lagu itu, sekarang baru kerasa. Nasidaria atau siapa itu yang menyanyikan, anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah. Rasa sekarang ya,
macam-macam masuk sekolah sudah bingung. Kalau dulu mah saya masuk SDK Mangga itu kagak pakai macam-macam, cuman diukur ada palang di depan pintu itu sekolah. Kalau masuk palang pintu itu berarti nggak masuk. Kenapa? Karena tingginya belum cukup. Kalau dia mentok mah boleh masuk. Gitu zaman dulu gampang. Sama dulu juga kalau main bola kita tarkam ya. Kalau main bola sebaliknya. Kalau ngelewatin palang itu berarti dia nggak boleh main. Kalau di bawah itu boleh main. Ya, seperti itu. Itu gampang zaman dulu. Zaman sekarang luar biasa. Anak-anak kita yang baru lulus TK mau masuk SD susah. Ribet bener. Mau masuk SD aja susah. Begitu lagi lulus SD mau masuk SMP susah pengen masuk. Luar biasa. Begitu juga mau masuk SMA luar biasa. Yang udah lulus SMA mau kuliah juga susah juga luar biasa. Masya Allah ini kerasa. Itu baru mau cari sekolah. Belum lagi mencari nafkah luar biasa. Masya Allah. Sekarang disinyalir ini adik-adik kita yang baru lulus atau teman-teman kita yang baru lulus kuliah. Masya Allah itu banyak, udah ribuan yang nganggur. Jadi pengangguran sekarang itu pengangguran yang bukan ecek-ecek, pengangguran orang yang pintar. Ya, luar biasa tantangan zamannya. Nah, berkaitan dengan akikah dan khitan ini, mudah-mudahan kehadiran kita ini mendoakan Adinda siapa tadi namanya? Saka apa Sako? Panggilannya Saka apa Sako? Hah? Siapa Pak? Anaknya dipanggilnya siapa? Sako. Saka. Tapi tadi saya tulisannya Kok. Ya. S-A Saka. Ya. Saya teringat kalau panggilan Sako, ya Sako. Ini adalah kiai besar, ulama besar, profesor, doktor Ahsin Sako. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Kiai Ahsin Sako. Barusan saya udah 2 kali ngomong. Itu profesor ya yang mempopulerkan sholawat Rasulullah Uhiyal Quran. Pernah dengar nggak sholawat Uhiyal Quran? Saya populerkan turut karena berkaitan dengan Adinda Saka. Mudah-mudahan ini mirip kesana namanya Sako. Ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Masya Allah. Itu yang mempopulerkan, dan beliau punya binaan ya, ustadz binaan itu menciptakan mencetuskan model pembelajaran Al-Quran metode Umi. Nah, luar biasa. Sekarang Umi lagi tenar nih. Kalau zaman saya dulu belajar Al-Quran itu metode apa ya? A, I, U, bagi Bu, gitu ya? Apa sama kita? Itu namanya metode apa zaman itu? Nggak tahu kita. Itu namanya metode Baghdadi. Ya kan? Ankin, un, bandin, bun, tangkin, tun, itu Baghdadi. Ya, sekarang lagi tenar nih di sekolah-sekolah berebut menggunakan metode Umi. Itu salah satu pencetusnya, guru besarnya itu namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sako. Mudah-mudahan ini Adinda Saka bisa ya terinspirasi dari beliau. Dan tadi saya cek di Google, Sako itu ternyata punya makna sangat dermawan. Masya Allah. Mudah-mudahan mungkin cita-cita orang tuanya Adinda Sako dan Sakhia dan Nur Rahman ini, orang tuanya punya cita-cita agar anaknya menjadi orang yang dermawan. Karena dermawan ini bagian dari akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Masyaallah hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan pembinaan anak-anak kita yang di zaman sekarang ini dikenal dengan
era yang luar biasa. Kalau dulu kita nggak kenal zaman apa, pokoknya yang penting bisa makan, bisa ibadah, bisa nyari ilmu. Oh, zaman sekarang nggak bisa begitu. Ya, zaman sekarang itu zamannya yang dulu nggak boleh, sekarang malah disuruh. Dulu waktu tahun 2000-an, anak-anak sekolah itu nggak boleh pegang HP. Nah, sekarang malah disuruh main HP. Pas COVID, ya, pas COVID, yang nggak pernah main HP dipaksa main HP. Belajar dari HP, luar biasa. Itu kalau kita nggak bekali, orang tua yang nggak dibekali dengan pemahaman perubahan zaman, waduh, makin ketinggalan. Maka kita sebagai orang tua juga nggak boleh berhenti cari ilmunya untuk menjadi pendamping anak-anak generasi berikut. Dia melanjutkan kehidupan ini. Ibaratnya kita orang tua itu seperti steger. Kalau kita bikin bangunan, ada steger di samping bangunan itu yang membantu bangunan itu tumbuh kembang. Boleh jadi nanti anak generasi kita yang akan datang itu lebih baik dari kita. Itu yang kita harapkan. Kita siap jadi stegernya, jadi scaffoldingnya. Maka ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan generasi-generasi berikutnya lebih baik dan terjaga, wabil khusus adalah keimanan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kalian takut, khawatir, peduli meninggalkan generasi selanjutnya zuriatan di'afa, penerus-penerus yang lemah. Jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita lemah dalam hal apa? Finansial, ilmu, peradaban, dan jangan sampai lemah. Maka perlu kita ubah dari sekarang ini. Kita biasakan. Kalau dulu saya waktu kecil itu kalau kita ngikut orang tua diomelin, ini urusan orang tua, lu main aja sono, begitu. Ternyata itu tidak mewariskan kebaikan. Sebaiknya sekarang ini kita perlu biasakan. Contoh di sana, kalau orang-orang para pengusaha, saya pernah melihat tuh anak-anak, mohon maaf, bukan kita rasis, saya lihat anak-anak kecil, anak-anak engkau, kalau dia ke bank, itu anak-anak kecil yang masih kecil-kecil itu diajak ke bank. Dia belanja, diajak. Dia ketemu orang besar, diajak. Kalau kita kan agak sopan ya, gitu ya. Itu ternyata adalah pewarisan. Begini loh kita berinteraksi di bank, begini loh kita bisnis, begini loh kita ketemu orang besar. Begitu juga kita harus kita siapkan dari sekarang. Itu mulai pendampingan, pewarisan. Kita ya udah tua-tua ini, jangan sampai lagi ada anak kita yang kita biarkan nggak ada pendampingan kita. Udah lu mah main-mainnya saudara. Ini urusan orang tua, jangan lagi begitu. Kita ikutkan, karena itu nilai-nilai itu nanti terwariskan. Itu bagian dari pendampingan pembinaan generasi yang akan datang. Nah, makanya sekarang ini ada generasi lost, ya, generasi yang hilang komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Maka muncullah hal-hal yang tidak kita inginkan, masya Allah. Nah, pendampingan ini, pewarisan ini, orang-orang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah peduli. Zurriyatan di'afa khafu 'alaihim. Ya, seperti itu. Hendaklah kita memberikan pewarisan yang baik. Kita berikan bekal buat mereka untuk melanjutkan risalah Islam ini ke depannya. Dengan apa? Ya, banyak hal. Kita punya harta, kita wariskan dengan harta, dengan ilmu, dengan peradaban, dengan akhlak yang baik, dengan silaturahmi dengan para ulama. Karena itu akan berbekas untuk anak-anak yang kita bawa itu. Jangan sampai mereka nggak kenal itu ulama, itu siapa, nggak kenal, putus obor, mati obor. Itulah yang membuat generasi sekarang ini ada perbedaan. Karena ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Itu masing-masing karakter berbeda karena mereka putus pewarisan nilai-nilai kebaikan. Para orang tua sekalian, untuk itu kita tidak berhenti setelah kita memiliki anak, apalagi setelah diakikah. Setelah ini bagian fondasi yang harus terus pembinaannya berlanjut.
Dan ini menjadi kewajiban para orang tua pada anak-anaknya. Pada suatu ketika, ya, ada anak-anak yang dirasakan nakal oleh orang tuanya ngadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum anaknya dimarahin oleh Khalifah, maka sang Khalifah bertanya dulu, panggil anaknya kemari. Nah, seperti itu. Begitu ditanya, dia dibiarkan orang tuanya diam, yang ditanya anaknya, kamu apa yang dilakukan oleh orang tua? Ya Khalifah, saya memang nakal, saya memang badung. Sebelum saya dihukum, saya mau tanya, adakah kewajiban orang tua terhadap anak? Nah, seperti itu. Maka Khalifah menjawab, ada. Di antaranya adalah memilihkan calon ibu yang baik, memilihkan nama yang baik, mengajarkan Quran. Lah, anaknya protes, ya Khalifah, itu semua tidak saya peroleh, saya tidak dapat. Emak saya ya dipilihkan sembarangan, nama saya enggak dipilihkan nama yang baik. Ya. Dalam asal itu ditulis namanya kumbang kelapa atau apa gitu. Ya. Bukan nama yang baik. Ya mohon maaf, Ini nama juga penting ya, nama juga penting. Ada misalnya, mohon maaf ini contoh aja. Ada nama misalnya anaknya Daniel, namanya misal Daniel. Ya, begitu dipanggil, anakku sayang, gitu ya. Anakku Daniel kemari. Ya, gimana itu? Jadi anak kuda, anak kuda. Udah kan anak bapaknya. Itu contoh ya. Jadi orang tuanya itu alih-alih anak yang dihukum, justru orang tuanya yang dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia tidak memberikan kewajibannya, tidak memberikan hak anak pembinaannya. Saya juga tidak diajarkan Quran. Yang dihukum justru adalah ayahnya, karena dia tidak menunaikan kewajiban terhadap anak. Jadi antara pendidikan ada 3 hal yang perlu kita kuatkan kembali untuk anak-anak kita. Hadis Rasulullah SAW, adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian ala salasi bisolin, terhadap 3 perkara. Apa itu? Hubbi nabiyikum, ya, hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa qiraatul Quran. Didik, bina anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan membaca Al-Quran. 3 ini sukses sudah. Ya, sukses. Tak perlu kita giatkan kembali. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan banyak guru-guru kita di sini, metode belajar juga banyak sekali. Tinggal bagaimana orang tuanya yang memberikan pendampingan. Doakan terus anak-anak kita. Yang pertama, kita doakan anak kita. Doanya juga spesifik, doanya jangan ngambang ya. Dulu orang-orang dulu tuh doanya ngambang-ngambang. Mudah-mudahan anak saya nanti ya dapat rezeki di tempat yang basah. Gitu. Akhirnya bener, begitu udah gede anaknya kerja di tempat yang basah. Kalau renang, di motor. Ya doanya harus spesifik. Kan nanti anak saya kalau udah gede ya, dia nggak usah kerja capek-capek, cukup muncang-muncang kaki aja misalnya. Ya udahlah, jadi tukang jahit aja. Ini doanya, dia pengennya kemana gitu, tapi salah. Doanya spesifik. Yang diajarkan oleh para guru-guru kita, doanya yang betul gitu. Misal contoh doa Nabi Ibrahim salam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah saya dan keturunan saya untuk mendirikan sholat. Rabbi abdi minas sholihin, ya Allah, anak keturunan saya termasuk orang-orang soleh. Kalau udah soleh, mendirikan sholat itu yang lain mah ikutlah, insya Allah ya. Jadi doa kita jangan pendek, cuman motivasinya di dunia doang, nyampe dunia doang. Kalau motivasinya jauh, ya luar biasa. Rabbi adli minas sholihin, nyampe udah. Karena nanti di akhirat itu
anak, cucu, ngkong, buyut, dan semuanya kalau soleh itu ketemu nanti di akhirat. Nah seperti itu, kalau cuman doanya cuma sampai dunia, cetek. Sementara dunia itu masih sempit, sebentar. Nabi Adam yang sudah wafat sampai sekarang belum dibangkitkan. Ya, masih banyak lagi perjalanan. Ya. Jangan sampai kita doanya cetek untuk anak kita. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak generasi kita dan generasi-generasi yang berikutnya. Yang berikutnya diberikan pendidikan yang maksimal. Pendidikan yang maksimal sesuai dengan kemampuan. Luar biasa. Pendidikan yang paling utama tadi, hubbi nabiyukum wa ali baitihi wa qiraatal Quran. Untuk pembinaan pendidikan-pendidikan lain itu akan mengikuti dari kegiatan tersebut. Berikan pendidikan yang maksimal, ya. Sehingga anak-anak kita siap nanti menghadapi zaman bagaimanapun. Ya. Karena memang sudah begitu. Kita para orang tua generasi yang udah lahir duluan itu diperintahkan untuk memberikan pembinaan pendidikan untuk generasi berikutnya sesuai dengan zamannya. Adibu awladakum, ya. Didiklah anak-anak kalian fa innahu mahlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Karena mereka dilahirkan, diciptakan untuk suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Kalau kita mungkin abang ya yang sepantaran saya dulu, saya kan sekolahnya nggak jauh di sini di bawah. Ya, kalau hari Sabtu kita senang banget dulu. Sabtu itu di belakang bawah itu dulu ada kalenan. Masih ingat nggak Bang kalenan? Ya, soal bawah. Ya, kalenan juga ada ikan julung-julung, ada ikan serumut gitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Kalau hari Sabtu pulang sekolah kita nyuci di kalenan itu di Sabtu. Pulang kita gandelin di leher sampai rumah udah baju sepatu main dah. Udah zaman sekarang nggak ada. Kenal juga kan anak-anak kalenan. Coba kalenan apa Bang? Ngerti ya? Beda. Maka kita perlu pembinaan sekarang. Sekarang masanya apa? Bahasa asing ya. Kita siapkan bahasa asing. Komputer dan lain-lain. Jangan sampai dulu gue juga dulu gak begitu ini hidup. Nah itu mah hidup doang. Tapi kita perlu berikan pembinaan, persiapkan generasi dia berbeda dengan generasi kita. Maka berikan pendidikan yang optimal, yang maksimal. Yang ketiga, pada orang tua ini punya kewajiban untuk anak-anaknya adalah menjadi contoh. Ya. Mungkin anaknya pada dipesantrenin, anaknya diberikan pendidikan yang baik. Begitu dia pulang dari pesantren sampai rumah berbeda. Di pesantren begitu, di rumahnya lain lagi. Begitu sampai rumah liburan bulan Ramadan, libur biasanya, yaitu itu ada syariat puasa, bapaknya pagi-pagi udah nyeduh kopi sambil ngerokok. Nah, padahal bulan Ramadan. Nah berarti ini kan kagak matching, kagak cocok. Dia digembleng di pesantren, begitu sampai rumah, lah bapak begini. Nah ini nggak jadi contoh. Nah sebaiknya walaupun kita mungkin orang tua, kita berikan contoh. Kalau kita punya kesalahan-kesalahan jangan sampai ketahuan sama anak kita. Karena dia menjadi dalil, bapak-bapaknya begitu. Nah itu perlu menjadi contoh buat anak-anak kita. Terus agar dia melekat pengalaman hidupnya, pengalaman belajarnya melekat, sehingga terus nanti akan terngiang-ngiang. Berikan nasihat terbaik buat anak-anak kita. Karena nasihat dari orang tua itu lebih melekat dibanding nasihat dengan orang-orang yang di sekolah-sekolahnya. Ya, walaupun mungkin saat sekolah anak kita itu lebih nurut sama gurunya kalau di sekolah. Bener ya? Anak itu lebih nurut sama gurunya kalau di sekolah. Tapi nanti kalau udah dewasa, nasihat-nasihat yang terbaik itu yang diingat adalah dari orang tuanya. Pendidikan itu lengkap saja, tapi nasihat yang tulus, yang betul-betul ikhlas dari orang tuanya itu yang menjadi bekal hidupnya. Ya, maka contoh terbaik dari orang tua itulah yang menjadi bekal kehidupan lanjut, semangat mereka melanjutkan hidup ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
para orang tua ini menjadi ibroh buat kita, ya, sehingga anak-anak kita ini nanti akan menjadi pelanjut risalah dakwah, lanjut kebaikan-kebaikan. Jangan sampai nanti di kampung kita, ya, di daerah kita, dan di mana-mana yang dekat dengan kita, anak-anak tidak dibekali dengan ilmu, tidak siap dia nanti melanjutkan perjuangan dan seterusnya, sehingga suatu kampung akan terlihat keburukannya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin jarang disampaikan. Ini menjadi indikasi, barometer di suatu wilayah itu, suatu tempat itu, baik atau buruk di suatu tempat itu, dan itu juga menjadi ciri-ciri akhir zaman. Ini sebagai penutup saya sampaikan sebuah hadis yang jarang disampaikan. Ini dari Salamah binti Al-Hur, jarang dengar namanya. Nanti bisa dicek. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti ala nasi zamanun, akan datang nanti suatu zaman, yaqumu sa'ah, itu, ya, orang berdiri 1 jam, sudah komat berdiri 1 jam, ya. Apa yang terjadi? La yajidu imaman yusalli bihim. Udah komat 1 jam, ya, tapi tidak didapati satu orang imam pun yang siap memimpin sholat. Nah, itu jarang, ya. Dan mirip juga dari Salamah Al-Hur juga, ya. Rasulullah SAW sabda, min asratis sa'ah au fil siraril khalqi ayyatadafa'a ahlul masjid, ya, la yajidu imaman yusalli bihi. Di antara akan datangnya hari kiamat atau sebagai tanda keburukan suatu tempat, ya. Apa itu? Ayyatadafa'a ahlul masjid. Itu di dalam masjid itu main dorong-dorongan untuk jadi imam, tapi la yajidu imaman, tapi tidak didapatkan satu pun yang siap menjadi imam yusalli bihi, untuk memimpin sholat mereka. Kenapa? Karena di antara jamaah itu udah nggak ada yang siap, ilmunya mungkin ragu-ragu, takut, nggak yakin. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Ini mungkin jarang sampaikan, tapi perlu juga sebaliknya mungkin terjadi, ya. Kita perlu mempersiapkan, jangan sampai musola kita, masjid kita tidak disiapkan generasi-generasi berikutnya yang siap memimpin musola, memimpin masjid. Nah, itu harus disiapkan. Itu pelajaran buat kita, jangan sampai ini min israti sa', sebagai dekatnya datang hari kiamat, masya Allah. Nah, ini perlu kita siapkan, generasi-generasi berikutnya harus siapkan mereka jadi pemimpin. Kita siapkan untuk memimpin itu perlu pendukung ilmu, mental, segala macam. Ada yang punya ilmu doang, punya mental nggak jadi. Dia pinter, tapi dia nggak punya mental, dia nggak jadi. Tapi dia punya mental doang, nggak punya ilmu, berabe. Ya, banyak itu ceramah-ceramah Ustaz Lile, Bang Akri, ada imam, ya. Gue mah cuma bisa doa, berani doang, tapi nggak punya ilmu. Baca Al-Quran untuk bolak-balik, ya, seperti itu. Nah, ini perlu saya siapkan, generasi-generasi berikut kita, lingkungan kita, jangan sampai itu menjadi kenyataan di zaman kita dari nubuah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya terus buat saya, buat kita semuanya. Dan terakhir kita doakan Adinda Sakha Dian Nur Rahman, semoga Allah jadikan anak yang soleh, ya, yang berguna untuk orang tuanya, untuk lingkungannya, agama, dan ketemu nanti di akhirat bersama keluarga besarnya, termasuk minas sholihin. Amin. Ini dapat saya sampaikan. Adalah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian